Ya, bertemu kembali dengan saya masih di materi yang sama tentang lingkaran bagian yang terakhir ya, atau bagian yang ketiga. Kalau bagian pertama dan kedua sudah, ini bagian ketiga. Dan tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep garis singgung lingkaran, menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan ketiga menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Kita masuk saja langsung di garis singgung lingkaran ya. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Jadi perhatikan gambar lingkaran, titik pusat O ya. Dan ini garis E adalah garis singgung lingkaran dan memotong lingkaran di satu titik ya. Itu titik B. Dan garis singgung ini pasti akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran ataupun diameter lingkaran ya, sehingga membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat dan garis singgung lingkaran besarnya 90 derajat ya. Kalau bilangan 90 derajat berarti sudut siku-siku ya, seperti itu. Nah, contoh, hitunglah panjang garis singgung AB serta tentukan besar sudut ABP jika sudut APB sama dengan 60 derajat. Ya, perhatikan gambar. Ya. Diketahui AP 5 cm itu adalah jari-jari, sudut APB 60 derajat, panjang PB ya adalah 13 cm. Jadi kita akan mencari panjang AB dan panjang ABP. Bagian yang pertama kita tentukan dulu panjang AB. Ya, perhatikan. Karena konsep garis singgung lingkaran ya, titik singgung atau garis singgung akan tegak lurus dengan jari-jari, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat atau bisa dikatakan segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku ya, siku-siku di A. Karena titik A ini adalah titik singgung lingkaran dengan jari-jari ya, yang selalu melalui titik pusat akan tegak lurus, berarti sudut siku-siku. Ini juga berlaku juga aturan segitiga siku-siku. Maka untuk mencari panjang AB kita gunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat sama dengan PB kuadrat kurang AP kuadrat ya. Jadi 13 kuadrat kurang 5 kuadrat hasilnya 169 kurang 25 sama dengan 144. Kedua ruas kita tarik akar sehingga AB sama dengan akar 144. AB sama dengan 12 cm. Jadi panjang garis singgung lingkaran AB adalah 12 cm. Kemudian kita lanjut. Diketahui sudut APB 60 derajat. Yang ditanya ABP. Nah, sudut segitiga besarnya adalah 180 derajat ya. Berarti sudut ABP kita akan peroleh dengan mengurangkan dengan sudut yang diketahui. Jadi 180 derajat kurang sudut APB tambah sudut PAB, yaitu 180 derajat kurang 60 derajat ditambah 90 derajat. Ya, karena sudut PAB siku-siku. Ya. Jadi 180 derajat kurang 150 derajat hasilnya 30 derajat. Itulah besar sudut ABP. Secara umum kedudukan dua lingkaran dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu dua lingkaran saling bersinggungan, berpotongan, dan saling lepas. Ini yang bersinggungan seperti ini ya. Gambar pertama bersinggungan di titik A, gambar kedua bersinggungan di titik B ya. Ada juga yang saling berpotongan seperti ini, dan yang ketiga ada juga yang saling lepas. Nah, untuk lingkaran yang saling lepas ini, dua lingkaran yang saling lepas, itulah yang nantinya kita akan lanjutkan materinya berkaitan dengan persekutuan dalam dan luar dua lingkaran ya. Kita masuk dulu di garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar. Ini gambar dua lingkaran ya, ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar titik pusatnya P, lingkaran kecil titik pusatnya Q. Jari-jari lingkaran besar atau jari-jari lingkaran P adalah R besar, sedangkan jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran Q adalah R kecil. Di mana FI adalah
garis singgung persekutuan dalam. Jadi perhatikan bentuknya. Ya, ini adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q. Kita lanjut untuk mencari rumus menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya, perhatikan kembali gambar. Ya. Ternyata berdasarkan konsep garis singgung, titik F dan titik I tegak lurus dengan jari-jari R besar dan R kecil. Jadi seperti ini, dia saling tegak lurus. Ya. Karena garis singgung lingkaran pasti tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran, karena melalui titik pusat. Ya. Kemudian kita perpanjang garis PF. Ya. Jadi PF ini kita perpanjang. PF kita perpanjang sehingga menjadi PZ. Ya, seperti ini. Sehingga panjang FZ nantinya adalah sama dengan panjang jari-jari lingkaran kecil atau jari-jari lingkaran Q. Ya, sama. Itu R. Kemudian hubungkan titik P, Q, dan Z seperti ini sehingga membentuk segitiga QPZ. Dimana QZ sama dengan FI, ya. Di QZ ini sama dengan FI, sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam. Dimana kalau kita hubungkan ternyata membentuk segitiga siku-siku di Z. Segitiga ini siku-siku di Z. Karena ZQ sama dengan FI, sehingga untuk mencari panjang QZ atau FI atau panjang garis singgung persekutuan dalam, kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi seperti ini, siku-siku di Z, ya, PZ R besar tambah R kecil, R besar tambah R kecil, maka QZ kuadrat sama dengan PQ kuadrat kurang PZ kuadrat. PZ kuadrat adalah R besar tambah R kecil kuadrat, sehingga QZ atau FI atau panjang garis singgung persekutuan dalam adalah akar dari PQ kuadrat kurang R besar tambah R kecil kuadrat. Itulah rumus menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Langsung pada contoh, itulah panjang AB atau panjang garis persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi PQ jarak kedua titik pusat 30 cm, panjang jari-jari lingkaran besar 14, panjang jari-jari lingkaran kecil 4. Ya, itu yang diketahui. Kita masukkan dalam rumus saja, ya. AB sama dengan PQ kuadrat kurang R besar tambah R kecil. Sama dengan 30 kuadrat kurang 14 tambah 4 kuadrat sama dengan 900 kurang 18 kuadrat. 900 kurang 324. Hasilnya adalah akar 576. Sehingga panjang AB, panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 24 cm. Sangat mudah, ya. Kemudian contoh berikut, ya. Diketahui AB panjang garis singgung sudah diketahui 20, jari-jari lingkaran besar atau jari-jari lingkaran P 9, jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran Q adalah 6. Ditanya jarak kedua titik pusat PQ. Kita masukkan dalam rumus AB, kita substitusi, kita ganti dengan 20 karena sudah diketahui, sehingga 20 sama dengan akar PQ kuadrat kurang 9 tambah 6 kuadrat. Jadi 9 tambah 6 kuadrat sama dengan 9 tambah 6 15 kuadrat. Kedua ruas kita kuadratkan agar supaya tanda akar ini hilang, ya. Kedua ruas kita kuadratkan supaya tanda akar hilang, menjadi seperti ini. 400 sama dengan PQ kuadrat kurang 225, karena 20 kuadrat adalah 400, ya kan? 20 kuadrat adalah 400, sehingga kedua ruas kita tambahkan 225 agar supaya ruas kanan tertinggal PQ kuadrat sendiri. Min 225 tambah 225 adalah 0, dan 400 tambah 225 adalah 625 sama dengan PQ kuadrat. Jadi kita tukar tempat, PQ kuadrat sama dengan 225, kedua ruas kita tarik akar, sehingga PQ sama dengan akar 625. PQ sama dengan 25 cm. Itulah jarak kedua titik pusat lingkaran P dan Q, 25 cm. Kita lanjut contoh ketiga. Diketahui dua buah lingkaran, panjang garis singgung persekutuan dalamnya 36, jarak kedua titik pusatnya 39, panjang jari-jari lingkaran kecil 4 cm. Yang ditanya panjang jari-jari lingkaran besar atau R besar, itu yang ditanya, ya.
Jadi berapa panjang jajar lingkaran besar ini? PQ-nya diketahui, AB-nya diketahui, dan R kecilnya diketahui. Kita masukkan di rumus. Garis singgung bersekutuan dalam AB sama dengan PQ kuadrat kurang R besar tambah R kecil kuadrat. 36 ya, AB diketahui 36 sama dengan 3/9 kuadrat kurang R besar tambah 4 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3/9 kuadrat 1521 kurang R besar tambah 4 kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan agar supaya tanda akarnya hilang. 36 kuadrat sama dengan 1521 kurang R tambah 4 kuadrat. Nah, jadi dia akan jadi seperti itu. 36 kuadrat adalah 1296 sama dengan 1521 kurang R tambah 4 kuadrat. Jadi tanda akarnya hilang. Sehingga menjadi seperti ini. Kedua ruas kita kurangkan 1521 agar supaya ruas kanan tertinggal R tambah 4 kuadrat. Ya, tertinggal ini. 1521 kurang 1521 0. 1996 kurang 1521 adalah negatif 225. Dan ini menjadi negatif R tambah 4 kuadrat, karena ini sudah jadi 0. Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan negatif 1 supaya tanda negatif ini hilang. Ya, seperti itu nantinya ya. Ya, seperti ini. Jadi kita kalikan negatif 1 supaya ruas kanan dan ruas kiri menjadi positif. R tambah 4 kuadrat sama dengan 225. Nah, karena ini kuadrat, ya, kita akan hilangkan dengan menarik akar, ya, agar supaya kuadratnya hilang. Di R tambah 4 sama dengan akar 225. Jadi seperti ini. Dua ruas kita tarik akar, sehingga R tambah 4 kuadrat, akar dari R tambah 4 kuadrat adalah R tambah 4 kuadrat, ya, hilang. Dan akar 225 adalah 15. Seperti ini. Sehingga R tambah 4 sama dengan 15, maka kedua ruas kita kurangkan 4 agar ruas kiri tertinggal R sendiri, R besar sendiri. 4 kurang 4 0, 15 kurang 4 11. Jadi panjang jari-jari lingkaran besar adalah 11 cm. Kita masuk di bagian yang ketiga, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan. Jadi ini FH adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. P seperti biasa, jari-jarinya R besar, Q jari-jarinya R kecil, ya. Dan PQ jarak kedua titik pusat lingkaran P dan Q. Jadi garis FH tegak lurus dengan jari-jari PF dan QH pasti, ya, tegak lurus. Kemudian kita buat garis menghubungkan titik Q dengan titik PF. Ya, kita cari menghubungkan titik ini di garis PF, titik S, ya. Seperti ini. Kita namakan titik S, ya. Titik S ini ada pada PF, sehingga SF sama dengan HQ. Jadi SF sama dengan HQ, sehingga panjangnya nanti R, ya, seperti ini. Sehingga panjang PS, ya, adalah R besar dikurang R kecil, ya. Jadi panjang SP R besar kurang R kecil, karena FH dan SQ saling sejajar, ya. Kita hubungkan, ternyata membentuk segitiga, ya, PQS dan FHQS adalah persegi panjang karena tegak lurus, ya. Persegi panjang, otomatis FH sama dengan SQ dan PQS adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di S, seperti itu. Sehingga untuk mencari panjang FH sama saja dengan kita mencari panjang SQ atau panjang garis singgung persekutuan luar. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk segi PQS, ya, siku-siku di S. Sedangkan panjang SP adalah R besar kurang R kecil, ya. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat kurang PS kuadrat sama dengan PQ kuadrat kurang R besar kurang R kecil kuadrat. Sehingga QS sama dengan FH atau panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan PQ kuadrat kurang R besar kurang R kecil kuadrat. Jadi perbedaan antara garis singgung persekutuan dalam dan luar adalah rumusnya,
Ya, kalau persekutuan dalam, R besar tambah R kecil. Kalau persekutuan dalam, R besar tambah R kecil. Maka untuk persekutuan luar, R besar kurang R kecil. Itulah perbedaannya. Kita langsung pada contoh saja, ya, diketahui di soal. Ditanya panjang AB, panjang garis singgung persekutuan luar. PQ 10, jarak kedua titik pusat. Jari besar 8, jari kecil 2. Masukkan PQ kuadrat kurang R besar kurang R kecil kuadrat. 10 kuadrat kurang 8 kurang 2 kuadrat dengan 100 kurang 6 kuadrat sama dengan 100 kurang 36 dan akar 64 AB sama dengan 8 cm. Itulah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Lanjut contoh berikut. Pada dua buah lingkaran, panjang garis singgung persekutuan luar diketahui 15 cm. Panjang jari-jari lingkaran besar 25, panjang jari lingkaran kecil 17. Maka jarak kedua titik pusat lingkaran adalah, berarti yang ditanya adalah panjang PQ. Ya. Karena AB diketahui, R besar diketahui, R kecil diketahui. PQ-nya yang ditanya. Kita gunakan rumus seperti biasa, seperti ini. AB kita ganti dengan 15, R besar kita ganti 25, R kecil kita ganti 17. Jadi seperti ini. Karena yang ditanya adalah PQ. Kemudian selanjutnya 25 kurang 17 adalah 8. Jadi 8 kuadrat. Ya, 8 kuadrat itu adalah 64. Sehingga kalau sudah seperti ini, kedua ruas kita kuadratkan agar tanda akarnya hilang. Ya, seperti ini. Sehingga 15 kuadrat 225, ruas kanannya menjadi PQ kuadrat kurang 64. Kemudian kedua ruas kita tambahkan 64 agar supaya ruas kanan tertinggal PQ kuadrat sendiri. Seperti ini. Kita tambah 64, ya. Min 64 tambah 64 0, tertinggal PQ kuadrat. Dan 225 tambah 64 adalah 289. Kita tukar posisi, PQ kuadrat sama dengan 289. Kemudian kita tarik akar, sehingga PQ sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Jadi jarak kedua titik pusat PQ adalah 17 cm. Contoh ketiga. Dua buah lingkaran panjang garis singgung persekutuan luar 24 cm, jarak kedua titik pusat lingkaran 26. Panjang jari lingkaran besar 18, maka panjang jari-jari lingkaran lain adalah, atau panjang jari-jari lingkaran kecil yang ditanya, ya. Jadi AB diketahui, garis singgung luar, panjang garis singgung persekutuan luar diketahui, jarak kedua titik pusat diketahui, jari-jari lingkaran besar diketahui, yang ditanya adalah jari-jari lingkaran kecil, R kecil. Kita gunakan rumus seperti biasa. AB kita ganti 24, ya. PQ kita ganti 26, R besar kita ganti 18, sehingga menjadi seperti ini, ya. Selanjutnya 26 kuadrat adalah 676. Jadi 24 sama dengan akar 676 kurang 18 kurang R pangkat 2. Agar supaya akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas. Jadi 24 kuadrat, baru ruas kanan juga kita kuadratkan agar tanda akar ini hilang. Sehingga menjadi 24 kuadrat adalah 576, maka tanda akar hilang karena sudah dikuadratkan. Tertinggal 676 kurang 18 kurang R kuadrat. Kemudian kedua ruas, agar supaya hilang, ya, 676 jadi 0, maka kedua ruas kita kurangkan 676. Karena tujuan kita mencari R, jadi kita buat ruas sebelah kanan tertinggal R, maka kedua ruas terlebih dahulu kita kurangkan 676 seperti ini, ya. Kita kurangkan di 676 kurang 676 0, tertinggal min 18 kurang R kuadrat, dan 576 kurang 676 sama dengan min 100. Seperti ini. Ini sudah jadi 0. Setelah itu kedua ruas kita kali ini min 1 agar supaya jadi positif, ya. Min 100 kali min 1 positif 100. Min 18 kurang R kuadrat kali min 1 positif 18 kurang R kuadrat. Nah, selanjutnya agar supaya kuadrat ini hilang, kedua ruas kita tarik akar seperti itu, iya. P kuadratnya hilang, ya. Jadi akar, terpasang akar, sehingga nantinya menjadi 18 kurang R, dan di sini akar 100 sama dengan 10. 18 kurang R sama dengan 10, atau 18 kurang berapa sama dengan 10,
maka kedua ruas kita kurangkan 18 ya. 18 kurang 18 hasilnya 0, tertinggal negatif R, dan 10 kurang 18 hasilnya negatif 8. Seperti ini. Min R sama dengan min 8, maka kedua ruas kita kali negatif 1 menjadi positif R sama dengan positif 8, maka jari-jari adalah 8 cm. Demikian, dan tugas untuk Anda yang akan Anda kerjakan adalah sebagai berikut ya. Nomor 1, tanya panjang garis PQ ya, persekutuan dalam. Nomor 2, ditanya jari-jari lingkaran kedua atau jajar lingkaran kecil atau besar. Nomor 3 ya, tanya juga jari-jari ya. Diperhatikan panjang garis singgung persekutuan dalam atau luar ya, harus bedakan. Nomor 4, ditanya jarak kedua titik pusat lingkaran ya. Dan nomor 5, ditanya pasangan diameter lingkaran yang sesuai. Jadi ini diameter, otomatis cari dulu jari-jari ya, seperti itu. Kalau jarinya sudah diketahui, sudah dapat, maka tinggal kita kali 2 ya untuk mendapatkan diameter lingkaran. Demikian untuk materi lingkaran, dan sampai bertemu kembali di materi yang baru tentang bangun ruang sisi datar. Jangan lupa untuk kerjakan tugas ya. Sekian dan sampai jumpa.